pada video ini kita akan membahas etika korespondensi. Dalam bekerja, kita akan sering berkomunikasi. Biasanya, komunikasi yang dilakukan bersifat formal. Nah, ketika kita sedang berbicara dengan atasan atau mungkin klien, kita tidak bisa asal bicara karena bisa jadi akan menimbulkan kesan yang kurang baik atau bisa juga menimbulkan miskomunikasi. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk memperhatikan ketika berkorespondensi terhadap orang lain, baik itu melalui teks seperti email dan chat, atau melalui lisan seperti berbicara langsung, berdiskusi, dan melalui telepon. Sebelum memulai teknik dan cara berkorespondensi, kamu harus mengetahui apa itu korespondensi. Korespondensi adalah aktivitas penyampaian informasi melalui teks atau lisan untuk kepentingan bisnis ataupun profesional. Nah, tujuan dari korespondensi adalah agar kamu bisa menjalin hubungan baik dan menyampaikan informasi secara jelas dan profesional. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika berkorespondensi melalui email. Pertama, pastikan kita menggunakan nama email yang profesional. Mulailah gunakan email dengan nama jelas. Kedua, jelaskan tujuan latar belakang penulisan email kepada orang tersebut. Buatlah sesingkat mungkin dan juga sejelas mungkin, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu, buatlah judul sesuai dengan topik yang kamu bahas di dalam email. Kemudian, sebelum kamu mengirimkan email, periksa kembali tulisanmu. Baca sampai 3 kali, perbaiki typo. Bila sudah tidak ada ditemukan kesalahan, kamu siap mengirim email tersebut. Mari kita simak contoh email yang singkat dan padat. hrd@kantor.com from budikurniawan@mail.com. Title, CV dan portofolio lamaran kerja Budi Kurniawan. Selamat pagi, Ibu atau Bapak hrd@kantor.com. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Budi Kurniawan. Saya melihat lowongan kerja yang perusahaan Bapak atau Ibu iklankan di job portal XYZ sebagai posisi produk marketing. Saya tertarik dan merasa tepat untuk bekerja sebagai manajer pemasaran produk di perusahaan Ibu. Pengalaman dan pengetahuan saya seputar pemasaran produk dapat Ibu lihat di profil 3 teratas dalam CV saya. Terima kasih atas perhatian Ibu, saya tunggu kabar baik dari Ibu. Salam, Budi Kurniawan. Prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bisa diterapkan dalam chat. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis chat yang sering lalai dilakukan oleh seseorang. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah gunakan kalimat yang baik dan benar. Bila kalimat yang digunakan bersifat formal, kamu akan lebih dihormati dan tampak profesional. Selanjutnya, chat sesuai dengan platformnya. Harus singkat. Namun, hindari singkatan dan akronim bahasa pergaulan. Hal ini akan membuat kamu tidak serius mengirim pesan. Terakhir, gunakan prinsip KISS atau KISS. KISS adalah akronim dari Keep It Short and Simple. Buatlah pesan yang singkat dan sederhana, jangan panjang lebar dan bertele-tele. Contoh berkorespondensi melalui chat adalah sebagai berikut. Selamat siang Bu Galuh, perkenalkan saya Budi Kurniawan, ingin melamar di Creative Research. Saya telah mengirimkan CV dan portofolio melalui email. Mohon diperiksa ya Bu, terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas korespondensi melalui telepon. Korespondensi tidak hanya dapat dilakukan dalam teks. Korespondensi melalui telepon juga sering dilakukan dan cenderung bersifat urgent. Bila kamu yang harus menelpon, siapkan catatan terlebih dahulu. Dengan begitu, topik pembicaraan akan lebih jelas dan kebutuhan yang ingin disampaikan atau ditanyakan dapat terpenuhi. Selanjutnya, bersihkan tenggorokanmu ketika telepon diangkat. Dengan begitu, suara yang keluar akan lebih jernih dan enak didengar. Gunakanlah smiling voice. Smiling voice adalah suara yang terdengar ketika kamu tersenyum. Jadi, senyumlah ketika sedang menelpon karena akan lebih enak didengar dan lebih sopan. Ingatkan kepada dirimu untuk berbicara secara jelas dengan kecepatan normal. Dengan begitu, lawan bicaramu tidak akan kebingungan. Ketika telepon diangkat, segera memberi salam seperti "Halo, selamat pagi" atau "Selamat malam". Sampaikan maksud dan tujuanmu melalui telepon. Hal yang harus diperhatikan adalah berilah kesempatan lawan bicaramu untuk berbicara karena menelpon adalah komunikasi 2 arah. Terakhir, bila kamu menggunakan fitur speakerphone, pastikan lawan bicaramu tahu dengan memberitahu bahwa pembicaraan dilakukan dengan speakerphone. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Sudah jelas kan bagaimana berkorespondensi secara efektif? Selanjutnya, kita akan membahas cara mempersiapkan wawancara kerja, pentingnya wawancara, mekanisme HR menyeleksi calon karyawan, dan kiat-kiat menghadapi wawancara. Sampai jumpa dalam video berikutnya.